Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kelahiran anak babi, persiapan lahiran sampai setelah lahir. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Kadegung Pranata dengan NIM 21095 dari kelas D. Baik, pertama terdapat tata laksana persiapan kelahiran. Proses melahirkan anak babi adalah tentang mempersiapkan indukannya dan anakannya. Dalam proses melahirkan anak babi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menjelang kelahiran dari anak babi tersebut. Pada induk babi memiliki masa kebuntingan yaitu 114 hari atau 3 bulan 3 minggu 3 hari. Yang dimana biasanya pada induk babi sebelum melahirkan biasanya memunculkan ciri-ciri yaitu gelisah. Menjelang proses melahirkan, biasanya indukan babi akan dipisahkan atau dipindahkan ke kandang yang akan dijadikan tempat melahirkan pada babi. Kemudian ada pun beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk kelahiran anak babi. Yang pertama itu ada kandang. Kandang harus cukup bersih, besar, dan ideal agar babi betina bisa bergerak secara luasa dan merasa nyaman. Kandang juga harus aman, bersih, dan kering, karena itu sangat membantu untuk persalinan. Kemudian ada makanan dan air. Selama masa kebuntingan, indukan babi harus mencukupi kebutuhan energi dan makanannya. Jangan lupa juga untuk memberikan air sebagai kebutuhan mineral dalam tubuhnya. Kemudian ada vitamin. Selama masa kebuntingan, indukan babi kondisinya harus selalu terjaga agar sampai anak babi lahir harus tetap sehat dan kuat agar bisa melahirkan secara normal. Maka dari itu diperlukan asupan vitamin yang rutin untuk indukan babi. Kemudian yang terakhir ada lampu pijar atau lampu penghangat. Lampu ini sangat perlu karena merupakan salah satu hal yang perlu dipersiapkan menjelang kelahiran anak babi. Lampu ini berfungsi sebagai penghangat ketika babi belum lahir. Kemudian terdapat tata laksana anak babi yang baru lahir. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan yang harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor anak babi dilahirkan, terutama babi yang baru beranak. Pertama kali cenderung memakan anaknya atau kanibalisme, selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi akan segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induknya hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Kebersihan kandang pun harus tetap dijaga, tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian amin tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Kemudian setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai air kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Kemudian, lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dan dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan-lahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernafasan. Kemudian ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan saat babi baru lahir. Yang pertama itu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong secara sederhana seperti berikut. Yang pertama itu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan yang terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian terdapat memotong gigi. Anak babi yang lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang tersebut hitam, gigi jarum, gigi serigala. Alasan mengapa dilakukan potong gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu buting susu atau bermain sesamanya, dapat menyebabkan
Luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dan arah berlawanan. Kemudian masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Yang terakhir, dengan alat potong gigi atau alat potong kuku, biasa potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari potongan gigi dari gigi sampai dasarnya, jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi, yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian, terdapat memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Kemudian mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, diletakkan kembali anak babi tersebut bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Kemudian terdapat penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Penyuntikan zat besi dan ikatan lain biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Terapi yang paling memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan duka pada tempat penyuntikan. Kemudian terdapat pembuatan tanda nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Dengan menggunakan eartag, cap bakar, pilox, dan sebagainya, tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Kemudian yang terakhir, terdapat kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani. Syok dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang ternak babi sepihak. Kastrasi pada anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga tata laksana praktis yang lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Baik, sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.